sebelum kita memulai pelatihan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk ke pelatihan nih, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rules pelatihan pada hari ini. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian, yaitu untuk mengisi form evaluasi dan e-sertifikat. Nah, link form evaluasi ini akan saya berikan di akhir pelatihan ini. Jadi diharapkan rekan-rekan sekalian untuk hadir di pelatihan dari awal hingga akhir nanti, karena link akan saya bagikan di chat Zoom ya rekan-rekan sekalian. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mengupgrade pelatihan pada hari ini, rekan-rekan boleh langsung klik link yang saya berikan di WA Group ya. Benefit yang akan rekan-rekan dapatkan jika rekan-rekan upgrade, yaitu yang pertama, rekan-rekan akan mendapatkan sertifikat dan materi serta rekaman pelatihan pada hari ini. Nah, berikut ada rules tambahan yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan pada hari ini, termasuk saya dan trainer kita, yaitu usahakan untuk berada di sinyal yang kuat dan stabil, karena kendala online training ini sinyal ya rekan-rekan sekalian, jadi diusahakan untuk berada di sinyal yang kuat dan stabil. Nama Zoom dan evaluasi sesuai dengan yang terdaftar. Nah, rekan-rekan jangan memakai nama panggilan dan nama samaran ya, apalagi jika rekan-rekan ingin upgrade. Jika rekan-rekan mempunyai pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini nanti, silahkan rekan-rekan tuliskan di link Slido. Nanti saya akan berikan link Slido-nya. Rekan-rekan akan di-mute sepanjang sesi agar kelas kondusif. Jadi mohon untuk dijaga mikrofonnya. Jika tidak sengaja ke-unmute, nanti saya akan mute kembali kok, nggak langsung di-kick. Nah, rekan-rekan wajib mengikuti semua rangkaian. Jika ada keperluan sebentar, wajib izin ke PIC. Silahkan nanti rekan-rekan jika ingin ke toilet nih misalnya, bisa chat saya melalui chat Zoom atau chat WA. Nah, ini peserta wajib hadir sampai akhir sesi dan mengisi form evaluasi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi. Jadi rekan-rekan diharapkan hadir untuk stay di Zoom ini dari awal pelatihan sampai akhir pelatihan nanti. Rekan-rekan dilarang untuk merekam dan menyebarluaskan tanpa seizin Mindo Education. Dan selamat menikmati kelas hari ini ya rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan kan udah menyisikan nih waktu weekendnya untuk ikuti pelatihan ini. Jadi jangan dibuang nih kesempatan ini dengan sia-sia. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya rekan-rekan sekalian. Nah, sebelum kita memasuki pelatihan nih, izinkan saya untuk memperkenalkan Mindo Education secara dekat nih. Mungkin di sini ada rekan-rekan yang baru pertama kali join Mindo Education ya. Join pelatihan Mindo Education. Sebenarnya apa sih Mindo Education itu? Mindo Education adalah platform penyedia pelatihan untuk mahasiswa fresh graduate dan profesional yang ingin menambah skill di bidang bisnis dan karir agar menjadi generasi unggul dan mandiri. Jadi pelatihan di Mindo Education ini nggak hanya diikuti oleh mahasiswa dan fresh graduate saja. Jika rekan-rekan udah bekerja di perusahaan, masih bisa kok ikut pelatihan di Mindo Education. Dan visi misi dari Mindo Education itu sendiri yaitu menjadi generasi unggul dan mandiri. Untuk mewujudkan visi misi ini, Mindo Education mempunyai beberapa program unggulan nih, yaitu yang pertama ada Mindo Online Training, Mindo Intensive Bootcamp, Mindo Learning seperti kita pada hari ini yang dilakukan secara free ya rekan-rekan sekalian. Mindo Video Learning, in-house training, konsultasi, dan pendampingan sertifikasi.
Nah, yang pertama itu program Mindo Education Intensive Bootcamp. Nah, jika rekan-rekan tertarik nih untuk berkarir di bidang quality atau di R&D dan ingin memperdalam ilmunya lebih jauh lagi, bisa nih rekan-rekan ikut intensif bootcampnya Mindo yang akan dilakukan intensif selama 2 minggu. Jika rekan-rekan sudah ikut pelatihan hari ini dan tertarik untuk join pelatihan Mindo lainnya, bisa rekan-rekan ikut di online trainingnya Mindo Education. Di sini kami menyediakan banyak topik-topik yang bisa rekan-rekan pelajari seperti ada ISO 22000, GMP, SSOP, HACCP, ISO 9001, QC/QA, R&D, self-life product, dan masih banyak lagi topik lainnya. Nah, untuk tipe online training Mindo Education ini sendiri itu terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe regular series atau integration. Perbedaannya ini di durasinya. Untuk integrasi online trainingnya itu lebih lama, bisa 5-6 jam ya rekan-rekan sekalian, karena di online training ini kita membahas topik lebih dari satu tapi yang saling terintegrasi. Misalnya nih, topik ISO 22000 di mana di ISO 22000 itu di klausa 8-nya itu termasuk GMP, SSOP, dan HACCP. Jadi durasi pelatihannya itu lebih lama dibandingkan tipe regular atau series yang hanya 2 jam, yang hanya membahas satu materi saja. Seperti food traceability itu hanya satu topik, itu termasuk di tipe online training regular Mindo Education. Nah, di tipe integrasi ini juga, rekan-rekan mendapatkan benefit yang lebih banyak nih tentunya. Apa aja nih? Yang pertama, handout materi. Bisa dilihat ya rekan-rekan sekalian di slide. Itu terdapat modulnya Mindo Education yang bisa rekan-rekan dapat, misal rekan-rekan ikut online training integration Mindo Education. Nah, selanjutnya itu program Mindo Education Video Learning. Jika rekan-rekan terkendala waktu atau sinyal atau tempat nih, tapi rekan-rekan ingin ikut pelatihan dari Mindo Education, tenang aja. Kami menyediakan program video learning yang bisa rekan-rekan akses dimanapun dan kapanpun dan selama-lamanya. Apakah masih dapat sertifikat nih kalau ikut programnya video learning Mindo Education? Tentu aja rekan-rekan bisa mendapatkan sertifikat asalkan rekan-rekan mengikuti tes kompetensi yang diberikan oleh Mindo Education. Banyak topik-topik yang disediakan video learning Mindo Education ini ya rekan-rekan sekalian, sama seperti online training tadi. Ada food analysis, 7 tools, dan masih banyak lainnya. Adapun achievement dari Mindo Education ini, yaitu pelatihannya udah diikuti oleh 20.000 peserta, dan waktu pelaksananya udah lebih dari 4.000 jam, dan udah ke 20 kota pelaksanaan. Kenapa ada kota pelaksanaan? Karena sebelum COVID-19, Mindo Education ini offline training nih rekan-rekan sekalian. Jadi doakan aja semoga Mindo Education cepat offline training kembali. Oke, selanjutnya itu alumni pelatihan dari Mindo Education udah tersebar di berbagai perusahaan dan di berbagai universitas. Udah dibilang kan tadi kalau pelatihan Mindo Education ini nggak hanya diikuti oleh mahasiswa dan fresh graduate aja, tapi diikuti oleh orang-orang yang udah bekerja nih, seperti dari PT Kino, Siantar Top, dan perusahaan lainnya. Juga diikuti oleh berbagai mahasiswa atau fresh graduate dari Universitas UGM, IPB, ITB, Polban, dan masih banyak lainnya juga. Nah, alumni Mindo Education juga udah tersebar, udah bekerja di banyak perusahaan seperti perusahaan Indofood, Wings, Yakult, Wilmar, dan masih banyak perusahaan lainnya. Terakhir adalah program dari Mindo Education, yaitu program konsultasi dan pendampingan sertifikasi. Jika rekan-rekan yang udah bekerja di perusahaan dan perusahaannya ingin melakukan sertifikasi nih, misal sertifikasi HACCP, atau ISO 9001 versi 2015, dan kebingungan rekan-rekan ingin mulai dari mana, bisa ikut program dari konsultasi dan pendampingan sertifikasi Mindo Education. Adapun detail programnya yaitu yang pertama kick off dan gap analysis, pelatihan offline dan online, serta diberikan study case,
pendampingan pembuatan dokumen, manual, dan SOP, implementasi dan internal audit, serta pendampingan sertifikasi. Jadi tenang aja, Mindo Education akan mendampingi perusahaan rekan-rekan sekalian sampai mendapatkan sertifikasi yang perusahaan rekan-rekan sekalian inginkan. Jika rekan-rekan tertarik, langsung aja nanti hubungi admin Mika, beliau admin Mindo Education. Selain itu, Mindo Education juga udah bekerja sama nih dengan banyak partner ya tentunya, dari instansi pemerintah, dari universitas, dan dari perusahaan swasta juga, ada dari Kartu Prakerja, Unbrau, dan terakhir nih ada Rahelia Boga Rasa Catering. Melalui program pelatihan bidang bisnis dan karir, Mindo Education berkomitmen secara konsisten dan terlibat langsung untuk mewujudkan generasi unggul dan mandiri. Karena hashtag Mindo Education adalah unggul bersama, jadi rekan-rekan sekalian diharapkan setelah ikut pelatihan hari ini jadi lebih paham mengenai topik hari ini. Dan jika rekan-rekan punya pertanyaan, silahkan langsung aja tanyakan dengan trainer kita yang udah berpengalaman pada hari ini. Nah, for your information, Mindo Education ini sudah tersertified 9001 versi 2015, yang artinya mutu pelayanan di Mindo Education ini sudah terbaik di bidangnya. Kenapa nih rekan-rekan sekalian harus ikut pelatihan di Mindo Education? Karena sertifikat diakui oleh HRD dan dapat dicantumkan di LinkedIn. EduTech FMCG pertama yang tersertifikasi ISO 9001 versi 2015, materi up to date, lengkap dan mudah dipahami, silabus materi disesuaikan dengan SKKNI, serta trainer yang berpengalaman di bidangnya, metode pembelajaran yang interaktif, akses konsultasi seumur hidup, dan terdapat studi kasus, dan masih banyak benefit lainnya jika rekan-rekan ikut pelatihan di Mindo Education. Nah, jika rekan-rekan tertarik untuk ikut pelatihan selanjutnya atau program-program lainnya, bisa langsung aja chat admin Mika atau follow nih IG Mindo Education, @Mindo Education, dan terkoneksi di LinkedIn. Jangan lupa juga ya rekan-rekan sekalian, atau langsung aja lihat website-nya Mindo Education di www.mindoeducation.co.id. Oke, finally, rekan-rekan sekalian, jangan lupa share kegiatan hari ini, baik itu di IG atau di LinkedIn, serta jangan lupa tag Mindo Education, karena ada hadiah spesial bagi rekan-rekan yang upload. Jangan lupa untuk berbagi kesan dan pesan, dan ajak teman rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Sekian pengenalan singkat mengenai Mindo Education. Mungkin kita langsung aja ke trainer kita pada hari ini. Ada Pak Nugroho. Halo Pak. Pagi Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Halo, suara saya jelas? Oke, kedengaran dengan jelas. Oke, makasih. Sebelumnya saya izin record ya Pak. Oke. Recording in progress. Oke, baik. Boleh langsung dimulai untuk... Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Mindo, di program pelatihan atau program Mindo Learning ya, di pagi ini. Pertama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih. Di sekian kalinya tentu kita tetap bisa berinteraksi ya. Tuhan kasihkan waktu buat kita untuk selalu bisa sharing dan diskusi ya. Dan waktu yang kesempatan kita. Semoga di program hari ini, di dalam program Cold Chain Management System, kita akan mendapatkan sebuah output yang bermanfaat ya.
untuk menambah kompetensi pengetahuan kita terkait dengan food safety ya. Konteksnya cold chain management system, sistem manajemen rantai dingin ya. Oke, sebelum masuk program ini tentu banyak peserta bertanya-tanya ya. Program-program Mindo, banyak seriesnya, banyak Mindo Learning-nya. Kenapa kita juga ada program-program seperti Mindo Learning yang di pagi ini kita menjelaskan sistem rantai dingin ya. Karena kita tahu bahwa sistem rantai dingin juga merupakan salah satu bagian daripada sebuah program prasyarat di dalam penerapan keamanan pangan ya. Salah satu program prasyarat ya. Program prasyarat itu adalah sebuah persyaratan ketika diterapkan mampu mengendalikan mutu dan bahaya keamanan pangan ya. Oleh sebab itu selain ada program HACCP, TACCP, VACCP, program food safety culture ya, kemudian juga ada fundamental food safety dan sebagainya ya. Itu semua digunakan untuk program-program seperti ini agar ada spesialisasi bahwa di antara program prasyarat itu ada beberapa program yang mungkin perlu lebih fokus ya untuk menjadi sebuah materi karena ini butuh pendalaman, butuh lebih fokus lagi mengenai spesialisasi seperti ini karena kita tahu bahwa hampir semua produk olahan pangan maupun bahan baku pangan tentu tidak lepas masuk di dalam kategori program prasyarat sistem rantai dingin dalam sepanjang rantai pasokan ya. Oke. Ini perlu saya sampaikan di awal, kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan buat kita, begitu banyak program-program ditampilkan karena kita mengambil dari sekian program prasyarat itu yang umum diterapkan untuk pengendalian bahaya keamanan pangan ya. Baik. Yang kedua tentu saya berharap di program Mindo Learning ini siapkan alat tulis untuk bertanya, untuk diskusi dan sharing. Di program hari ini kita mendapatkan hasil dari masukan koreksi dari semua peserta ya. Ini penting sekali untuk mengembangkan sebuah program pelatihan yang lebih efektif ya kan gitu ya. Sistem rantai dingin. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara sistem rantai dingin ya, Mbak, suara saya jelas, Mbak? Iya, jelas, Pak. Oke, tadi sedikit ada gangguan. Oh, ya. oke, Pak. Oke. Saya berharap mungkin, saya ada sedikit gangguan, tadi ada beberapa tulisan gitu masuk ya, saya close nggak bisa ya. Oke, kembali lagi saya ulangi ya. Baik, Pak. Oke, kita kembali lagi ke materi. Saya mohon maaf ya, tadi ada sedikit masuk ya tulisan ya, mungkin ada agak sedikit mengganggu ya. Mungkin record close ya, tidak ada masalah ya. Oke, sistem rantai dingin ya. Sistem rantai dingin atau dikenal namanya cold chain system itu adalah salah satu program prasyarat ya. Jadi sebuah persyaratan yang kalau diterapkan dengan tujuan adalah mengendalikan bahaya keamanan pangan. Sebuah persyaratan kalau diterapkan mampu mengendalikan bahaya keamanan pangan kan gitu ya. Nah, cold chain system atau rantai dingin merupakan sebuah sistem ya, dalam rantai pasokan yang umumnya diterapkan dengan cara perlakuan dengan suhu rendah. Kalau kita bicara perlakuan suhu rendah itu bisa pendinginan, suhu 0 sampai 5 atau di bawah 0 minus ya, itu adalah pembekuan. Jadi penggunaan suhu rendah itu ada metode pendinginan, ada metode pembekuan. Penggunaan suhu rendah itu merupakan sebuah persyaratan yang diterapkan untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan. Khususnya produk-produk bahan baku pangan yang membutuhkan perlakuan suhu rendah
karena ya, peningkatan kecepatan kerusakan yang punya risiko tinggi. Contohnya kelompok produk ikan, kelompok produk daging, ya, kelompok produk-produk hasil-hasil peternakan ya khususnya ya, kemudian ikan dan juga beberapa produk-produk misalkan dari daging ayam kan gitu ya. Itu perlu mendapatkan perlakuan suhu rendah sebagai program prasyarat untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan. Meskipun ada juga produk-produk di luar produk-produk ikan maupun daging dan ayam ya, seperti sayuran atau buah, namun penggunaan suhu rendah itu tidak lagi pembekuan tapi pendinginan. Karena kalau perlakuan suhu rendah itu salah terhadap produknya, maka akan menimbulkan kerusakan pada mutu dan keamanan pangan. Mutu terutama kalau misalkan itu rusak kan itu ya. Oleh sebab itu, cold chain system ini adalah sebuah rantai pasokan di mana menerapkan perlakuan suhu rendah agar pengendalian kerusakan akibat mikroba itu dapat dikendalikan. Penerapan cold chain system di dalam sebuah program prasyarat, apakah itu dalam sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 maupun di dalam sebuah Food Safety System Certification FSSC maupun BRC, itu merupakan kriteria persyaratan, merupakan salah satu klausul atau syarat di dalam program prasyarat yang kalau diterapkan untuk mengontrol ya, bagaimana potensi risiko terjadinya kerusakan aktivitas mikroba itu dapat dikendalikan. Sehingga tema topik hari ini kita bicara cold chain system, artinya sebenarnya kita ingin menjelaskan ya, salah satu program prasyarat untuk mengendalikan keamanan pangan untuk beberapa produk yang memerlukan perlakuan suhu rendah karena tingkat resikonya kerusakannya tinggi. Contohnya ikan, daging, dan ayam. Meskipun juga ini diberlakukan juga pada produk-produk hasil pertanian yang lain ya. Anda tentu tidak terlalu sulit kalau Anda masuk retail, tentu hampir semuanya ada penerapan program rantai dingin atau cold chain system ya. Oke. Nah, itu latar belakang yang perlu saya sampaikan pendahuluan bahwa kita hari ini belajar program prasyarat sistem rantai dingin untuk pengendalian risiko bahaya keamanan pangan. Nah, secara umum garis besar kegiatan Mindo Learning atau pelatihan hari ini mencakup sistem rantai dingin sebagai penjaminan mutu dan keamanan pangan, memahami identifikasi faktor-faktor kritis. Ini sebagai informasi awal yang nantinya sebuah parameter yang akan menjadi critical limit, titik kendali kritis ketika Anda menerapkan pengendalian atau menghilangkan bahaya keamanan pangan. Jadi kalau kita bicara identifikasi faktor-faktor kritis, artinya ini merupakan titik-titik yang nantinya bisa menjadi kendali kritis yang kalau tidak dikendalikan atau tidak diterapkan bisa menyebabkan risiko keamanan pangan. Itu kita poin 2 ya. Jadi mempelajari identifikasi faktor-faktor kritis pengendalian dalam rantai pasokan dingin atau sistem rantai pendingin produk, di mana identifikasi faktor-faktor kritis ini nanti akan menjadi titik kendali kritis baik di dalam sebuah CCP maupun OPRP ya. Titik kendali kritis pada critical control point maupun di dalam operasional program prasyarat ya, atau action kriteria ya. Identifikasi faktor-faktor kritis nanti bisa menjadi sebuah parameter critical limit maupun action kriteria. Ketika kita akan mencoba menjelaskan program prasyarat sebagai syarat sistem rantai dingin dalam mengendalikan sebuah operasional program prasyarat OPRP maupun ICP ya. Baru yang terakhir adalah kita melakukan penilaian, monitoring, verifikasi, validasi, dan dokumentasi di dalam penerapan food safety sistem rantai dingin. Inilah garis besar 4-4-nya ya. Oke. Baik, saya mulai dari pertama ya. Kita mulai dari pertama mengenai identifikasi faktor-faktor kritis dan pengendaliannya dalam sistem rantai dingin produk beku. Ada 4
titik kritis. Artinya ada 4 tahap titik kritis, ada 4 tahap kritis. Kritis itu artinya di situ ada potensi risiko bahaya keamanan pangan. Satu adalah ketika penanganan saat di proses awal. Contohnya misalkan pasca panen. Pasca panen atau penanganan awal ikan setelah ditangkap. Daging setelah disembelih. Daging ayam setelah lakukan pemotongan. Itu adalah proses awal. Di situ merupakan titik kritis. Ketika program prasyarat penerapan rantai dingin tidak diberlakukan, maka potensi risiko akan menyebabkan kerusakan bahaya keamanan pangan. Kedua, pada saat penyimpanan. Sebenarnya ada penambahan distribusi boleh, tapi itu dari satu distribusi dengan penyimpanan. Itu juga titik kendali kritis. Di mana pada saat distribusi dan penyimpanan, ketika tidak dilakukan penerapan sistem rantai dingin, punya potensi risiko terhadap bahaya keamanan pangan. Pada saat pengolahan, itu juga merupakan titik kritis. Karena di situ juga ada potensi risiko terjadinya kerusakan keamanan pangan. Pada saat pengiriman, transportasi, apakah itu pada tujuan ke konsumen, atau tujuan ke retail, atau tujuan pengiriman kepada pengguna. Pada saat bongkar muat, itu juga merupakan titik kendali kritis. Titik di mana ada potensi risiko. Ketika kita nggak menerapkan sistem rantai dingin akan menyebabkan terjadinya bahaya keamanan pangan. Saya perlu menjelaskan 4 tahap kritis ini agar Anda fokus untuk menerapkan program prasyarat sistem rantai dingin agar potensi risiko bahaya keamanan pangan itu dapat dikendalikan. Ya, jelas ya. Sehingga nanti kalau Anda itu ingin menentukan OPRP dan CCP sebenarnya terletak pada potensi risiko kritis terjadinya kerusakan bahaya keamanan pangan. Meskipun ya di dalam sebuah analisis bahaya itu kita melakukan identifikasi, menentukan level signifikansi dan pengendaliannya. Namun Anda bisa menggunakan sumber referensi atau studi ilmiah yang dilakukan beberapa jurnal bahwa 4 tahap kritis ini punya potensi risiko. Ada potensi risiko yang tidak dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, maka bisa menyebabkan kerusakan produk atau bahan baku makanan. Jelas ya. Tuh. Nah, identifikasi faktor-faktor kritis, baik itu produk-produk perishable food ya, apakah itu daging, ayam maupun ikan, maupun produk buah dan sayur, tentu kita bicara mengenai faktor yang menyebabkan umurnya pendek. Kenapa produk buah dan sayur itu umurnya pendek? Karena proses terjadinya kerusakan karena faktor respirasi. Ya. Respirasi, jadi produk buah sayur itu ketika setelah dipetik, dia masih hidup ya, mengalami respirasi ya. Dengan respirasi kontak dengan oksigen, maka tentu akan menyebabkan proses menuju pematangan kan gitu ya. Transpirasi ya. Tentu ada stomata yang transpirasi yang menyebabkan namanya kelayuan ya. Layu ya. Sehingga beberapa sayur atau buah itu perlu dikemas dengan pengemas, itu tujuannya adalah memotong tidak terjadinya respirasi dan transpirasi. Usaha untuk memperpanjang umur simpan. Artinya Anda menerapkan manipulasi respirasi. Contohnya dilakukan pengemasan. Itu manipulasi respirasi. Artinya proses respirasi itu dihambat. Artinya Anda menghambat terjadinya reaksi enzimatis berikutnya, sehingga proses kerusakan yang dimulai dengan pematangan itu dapat dikendalikan. Orang lebih mengenalnya namanya MAP ya, modified atmosphere MAP ya, modified atmosphere ya, packaging ya, artinya ada modified atmosphere, artinya Anda
Anda melakukan perlakuan pengemasan untuk melakukan modifikasi terhadap bagaimana reaksi dengan oksigen ya. Ketiga, enzimatis. Kita tahu bahwa produk buah dan sayur itu mengalami setelah dipetik mengalami reaksi enzimatis yang kalau kita tidak kendalikan itu bisa menyebabkan perubahan dari kondisinya yang sebelumnya tidak matang menjadi matang. Kerusakan buah dan sayur juga dilakukan oleh mikroba, terutama jamur ya. Khususnya karena di situ akan tersedia nutrisi dan kandungan air ya. Atau pasca panen yang salah, memar, kerusakan fisik, benturan. Itu juga membuka lubang atau goresan atau memar sehingga permukaan yang tadinya itu menjadi menutupi akhirnya kontak dengan reaksi lingkungannya terutama oksigen sehingga menyebabkan namanya kerusakan. Terjadinya transpirasi sehingga berkurangnya kandungan air di dalam buah dan sayur. Beberapa faktor indikator ini menjadi titik kritis untuk buah dan sayur. Ya. Jadi Anda mungkin bisa saya katakan bahwa kalau kita bicara produk buah dan sayur, titik-titik kritis yang Anda harus kendalikan dengan penerapan sistem rantai dingin adalah agar kita ini adalah mengendalikan bagaimana umur simpan buah dan sayur lebih panjang. Dengan cara Anda melakukan perlakuan suhu rendah pendinginan sehingga tingkat resiko daripada kerusakan buah dan sayur itu dapat dikendalikan. Jadi faktor-faktor terjadinya respirasi, transpirasi, reaksi enzimatis, aktivitas mikrobiologis, kerusakan fisik pada buah dan sayur, itu merupakan titik-titik kritis. Yang kalau kita tidak kendalikan, bisa menyebabkan kerusakan pada buah dan sayuran. Oleh sebab itu, baik produk-produk ikan, daging, buah dan sayur, itu harus dilakukan perlakuan program prasyarat dengan penerapan suhu rendah agar resiko terjadinya kerusakan itu dapat dikendalikan. Saya perlu menyampaikan, menjelaskan faktor-faktor kritis ini sebagai dasar informasi. Di titik inilah Anda nanti menerapkan program prasyarat. Sebuah program persyaratan dengan menerapkan suhu rendah, apakah itu pembekuan atau pendinginan, disesuaikan dengan jenis kategori produknya. Ya, kalau misalkan jenis kelompok ikan daging itu perlakuan suhu rendah pembekuan agar potensi risiko terjadinya kerusakan karena mikrobiologi itu dapat dikendalikan ya. Inilah dasar awal saya perlu menyampaikan beberapa faktor kritis sebagai informasi Anda harus menerapkan program prasyarat. Jika titik-titik kritis ini tidak Anda lakukan pengendalian, maka resiko terjadinya kerusakan produk maupun bahan baku makanan akan terjadi. Ya. Sama dengan gini, pada titik-titik kritis ini saya memberikan sebuah informasi ya, penjelasan kepada peserta. Disinilah Anda nanti menentukan level signifikansi yang perlu dikendalikan karena risikonya yang bisa menyebabkan kerusakan bahaya atau produk bahan baku makanan. Ya. Coba kita kasih contoh ya. Contoh, produk udang atau produk ikan. Pada waktu penyajian di retail. Ini titik kendali kritis. Karena yang sebelah kiri ini ya, jumlah es yang digunakan untuk mendinginkan berkurang. Ini kalau audit Anda jadikan temuan. Misalkan Anda ditunjuk sebagai auditor pada retail. Sebelah kiri tunjukkan apa yang salah penanganan ikan di retail ini. Es yang digunakan untuk perlakuan suhu rendah pada produk udang itu berkurang. Berkurangnya ya tentu karena pengunjungnya banyak, menyebabkan ruangan area itu menjadi tingkat kenaikan suhunya ya. Yang benar sebelah kanan ya, selalu memperlakukan bahwa produk-produk ikan dalam pada kondisi suhu rendah gitu ya, dicontoh. Jadi kalau Anda misalkan diaudit, melakukan audit sebagai auditor, Anda harus tahu ya,
Apa yang salah dari produk udang ini? Tidak ada esnya atau esnya mulai berkurang. Seharusnya tindakan perbaikannya ketika es itu mulai mencair, Anda menambahkan lagi es curah kan gitu loh. Itu seharusnya yang dijaga untuk suhu rendahnya ya. Tunjukkan apa yang salah di sini. Monitoring suhu tidak dilakukan, dicatat. Jadi monitoring suhu itu untuk memastikan bahwa sistem rantai dingin itu dapat dilakukan, sudah dilakukan atau tetap dilakukan enggak. Jadi kalau kita audit, contoh checklist ini tidak menunjukkan kontrol suhu, sebelumnya antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis dicatat, Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada pencatatan. Artinya kita tidak punya bukti objektif bahwa kondisi pendinginan itu konsisten. Ini juga merupakan hal yang salah dalam hal penanganan sistem rantai dingin. Contoh lagi ya, secara visual kita tidak ada pencatatan terhadap monitoring suhunya ya, monitoring suhunya ya. Karena kalau kita tahu produk daging dan produk ikan itu 0 sampai minus atau paling enggak suhunya rendah kan itu dibandingkan pendinginan. Di sini tidak ada pencatatan berapa suhu ketika daging ini didinginkan. Itu juga merupakan temuan. Tidak ada titik kendali kritis yang dikontrol pada pendinginan atau pembekuan. Tunjukkan apa yang salah di sini ya. Jadi kalau Anda menjadi auditor di dalam sebuah retail, apa yang salah dari penyajian gambar ini? Kita tahu bahwa produk buah setelah dipitik mengalami respirasi kan, akan menuju pematangan. Maka kita tidak diperkenankan menjual, menyajikan produk buah dalam kondisi warna merah atau menuju pembusukan ya. Yang benar itu warnanya kuning dan hijau. Kalau kita jual yang merah atau menuju pematangan itu, maka pembeli nanti ketika dibawa ke rumah dia jadi busuk kan gitu. Jadi apa yang dijual di dalam retail itu standarnya warnanya hijau kekuningan. Sehingga nanti pembeli ketika membeli itu mendapatkan kualitas buah tomat yang segar. Karena tadi mengalami respirasi kan di dalam proses waktu. Selanjutnya pembeli akan memasukkan dalam kemasan, dimasukkan di dalam kulkas dalam kondisi pendinginan bukan pembekuan. Sehingga nanti tingkat kesegaran tetap dijaga kan gitu ya. Bukan langsung dimasukkan karena tentu akan terjadi transpirasi kan gitu ya. Ini ada penyajian, pengelompokan antara kesegaran, ya. Kemudian penataan ya di dalam pendinginan juga harus diatur bagaimana produk-produk susu itu tetap dalam kondisi dingin. Ya, produk-produk susu ini tetap dalam kondisi dingin ya. Ya. Beda kalau kita produk aqua ya disajikan dalam kondisi normal tidak masalah. Produk-produk susu ini meskipun dalam kemasan tetap dalam pendinginan ya. Penerapan sistem rantai dingin pada produk-produk susu. Artinya dengan penjelasan visualisasi tadi kita menjelaskan bahwa suhu rendah ya, sistem rantai dingin atau suhu rendah mempengaruhi aktivitas daripada respirasi dan reaksi enzimatis. Artinya respirasi dan enzimatis itu dapat dikendalikan. Menurunkan transpirasi ya, karena menekan kehidupan mikroba ya. Menyimpan dengan suhu di atas titik beku dapat memperpanjang umur simpan ya. Beberapa produk sayur, buah, ya, produk sayur dan buah tidak tahan pada suhu pembekuan ya khususnya ya, karena chilling injury. Tetapi idealnya kalau sayur buah itu pada suhu pendinginan ya, bukan pembekuan ya. Pada suhu pendinginan pun produk sayur buah dalam bentuk kemasan sehingga respirasi dan transpirasi itu tidak menyebabkan kelayuan pada sayur dan buah. Dari sini kita tahu bahwa mutu dan keamanan pangan pada produk buah itu dipengaruhi oleh karakteristik sifat pangan, stabilitas, cara penyimpanan, sumber pangan, zat gizi, komposisi bahan dan komponen. Oleh sebab itu, kelompok perishable food dan non-perishable food cara perlakuannya tentu berbeda dalam hal penerapan
sistem rantai dingin. Oleh sebab itu, untuk menjamin mutu dan keamanan pangan, diperlukan program prasyarat, di mana sistem rantai dingin itu salah satu persyaratan di dalam PRPGMP yang ada di dalam sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000, FSSC maupun BRC. Jadi artinya kita menerapkan sistem rantai dingin, artinya kita menjalankan sebuah program prasyarat yang kita terapkan mampu mengendalikan bahaya keamanan pangan. Itulah yang menjamin kunci bahwa produk itu bermutu dan masih aman, kan, layak dan aman, kan gitu ya. Itu kunci dalam pada produk itu dikatakan bersaing itu adalah ketika dia layak, berkualitas dan aman. Kita coba ya sistematika gambar di sini ya, ini produk ikan ya. Mulai dari penangkapan, pasca panen, pengolahan, sampai tersaji ke meja makan, semuanya pasti menerapkan program prasyarat. Di mana sebuah program kalau diterapkan mampu mengendalikan bahaya keamanan pangan. Baik di penangkapan, setelah ditangkap tetap ada program sistem rantai dingin. Ketika pasca panen, ya, pembongkaran, distribusi, penyimpanan, sampai ke dalam pengolahan, ya, pengolahan. Di pengolahan pun tetap produk-produk ikan itu dikasih es curah, ya, ketika masa tunggu untuk pencucian, pembersihan maupun penanganan, ya. Bahkan sampai kepada konsumen. Kita sendiri kalau beli daging ikan tentu tidak dibiarkan dalam kondisi suhu normal, ya. Kita perlakukan dalam suhu dingin. Itu artinya ada penerapan program prasyarat sistem rantai dingin di sepanjang rantai pasokan. Artinya kalau kita rangkum, baik Anda menerapkan di GFP, good hygiene practice, ya, good agriculture practice, good hygiene practice, ya, good distribution practice, good warehouse practice, good manufacturing practice, good retail practice, good consumer practice. Artinya gini, Anda kalau mempelajari beberapa kriteria persyaratan ini, semuanya adalah bicara bagaimana menerapkan persyaratan untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan. Topik hari ini kita bicara sistem rantai dingin. Artinya, sistem rantai dingin itu tidak hanya diperlakukan pada saat GMP saja. Namun di sepanjang rantai pasokan itu istilahnya berubah. Ada GAP, ada GHP, ada GDP, ada GWP, ada GMP, ada GRP, ada GCP. Sehingga kalau di dalam FSSC itu orang mengenalnya penerapan keamanan pangan di sepanjang kategori jenis olahan atau produksi makanan. Ya. Mulai dari budidayanya sampai tersaji ke meja makan. Itu istilahnya kan gitu ya. Itu istilah yang menjadi ngetren di dalam penanganan bahaya keamanan pangan kan gitu ya. Gitu. Tapi ini perlu saya jelaskan bahwa kenapa ini perlu menjadi sebuah kriteria bahwa Anda memperlakukan sistem rantai dingin, penerapan suhu rendah sebenarnya adalah Anda menerapkan standar kriteria program prasyarat, baik itu GHP, GDP, GWP, GMP, GRP, GCP, agar potensi risiko yang disebabkan faktor-faktor kritis tadi dapat Anda kendalikan. Jadi di materi awal tadi saya menyebutkan faktor-faktor kritis, tujuannya adalah pada titik-titik faktor kritis itulah Anda harus menerapkan pengendalian dengan menerapkan proses persyaratan sistem rantai dingin. Sehingga potensi risiko bahaya keamanan pangan dapat dikendalikan. Karena kita tahu bahwa di sepanjang rantai pasokan tadi, ya, kenapa kita menerapkan program prasyarat untuk mengendalikan titik kritis? Karena di setiap tahapan tersebut ada potensi risiko kontaminasi, baik itu dari orang yang menangani kalau dia tidak menerapkan sanitasi hygiene. Baik dari bahan bakunya itu sendiri. Karena bahan baku itu juga menjadi sumber kontaminasi ya. Contohnya ikan kalau tidak dibersihkan
isi perut, kulitnya dan insangnya juga potensi risiko kan gitu. Bisa dari metodenya ya. Anda tidak menerapkan program prasyarat berarti Anda tidak menerapkan metodenya. Bisa dari udaranya, bisa dari airnya, daripada peralatannya, mesinnya. Artinya Anda menerapkan program prasyarat sistem rantai dingin itu agar mengendalikan potensi bahaya yang bersumber dari bahan baku, dari orang, dari metode, dari lingkungan, dari mesin yang punya risiko terhadap keamanan pangan kan gitu ya. Oleh sebab itu untuk menilai apakah program prasyarat sistem rantai dingin itu efektif, untuk menilai ya. Menilai itu gini. Apakah titik kendali kritis di mana Anda menerapkan program prasyarat rantai dingin ini efektif? Efektifnya itu artinya kontaminasi mikroba itu tidak terjadi. Anda menilainya pakai HACCP. Anda menganalisisnya pakai HACCP. Artinya titik kendali kritis program prasyarat yang Anda terapkan nanti monitoringnya baik menggunakan CCP atau OPRP, Anda menerapkan HACCP. Jadi HACCP itu sebuah analisis bahaya terhadap potensi risiko mikrobiologi kimia fisika yang mungkin terjadi, ya, yang mungkin terjadi ya. Artinya titik kendali kritis itu akan terjadi ketika tidak kita kendalikan. Maka di situ kita menerapkan sebuah persyaratan, sebuah operasional program prasyarat. Nah, pilihannya ada dua. Apakah itu CCP atau OPRP. Jadi output analisis dari HACCP itu adalah OPRP dan CCP. Artinya nanti metodenya Anda menilai dengan CCP atau OPRP. Itu hasil dari sebuah metode HACCP terhadap penilaian program prasyarat sistem rantai dingin. Menilai apakah program prasyarat sistem rantai dingin itu dapat mengendalikan bahaya, Anda analisis dengan HACCP. Efektif tidak? Efektif tidak? Mampu mengendalikan tidak bahayanya? Maka untuk mengetahui seberapa efektif pengendalian tidak terjadinya kontaminasi, analisisnya terhadap program prasyarat itu Anda dengan menggunakan HACCP. Sehingga nanti orang mengenalnya ada 7 prinsip. 7 prinsip. Di mana 7 prinsip HACCP itu tujuannya adalah untuk menentukan identifikasi potensi bahaya, menentukan level bahayanya signifikan atau tidak, dan melakukan pengendaliannya dengan OPRP atau CCP. Jadi Anda diminta untuk menggunakan HACCP itu artinya Anda menilai program prasyarat sistem rantai dingin agar Anda bisa menentukan metodenya nanti menggunakan OPRP, operasional program prasyarat, atau CCP, critical control point. Kalau CCP artinya Anda nanti mengendalikan terhadap titik kendali kritis itu dengan target menghilangkan bahaya. Tak ulangi lagi. Kalau kita menerapkan titik kendali kritisnya pakai CCP, artinya di titik tersebut kita ini tujuannya adalah menghilangkan bahaya. Contoh, sistem CCP itu contohnya misalkan pasteurisasi. Artinya di titik tersebut kita ingin menghilangkan mikrobiologi dengan proses pasteurisasi, dengan tahap pasteurisasi. Jadi ketika kontrol diterapkan untuk menghilangkan, disitulah titik kendali kritisnya Anda menerapkan CCP. Kalau untuk mengendalikan bahaya itu, kalau tindakannya itu untuk mengendalikan saja, tetapi tidak menghilangkan, maka itu OPRP. Ya, kalau menghilangkan itu CCP metodenya, kalau mengendalikan tidak bisa menghilangkan, maka itu OPRP. Contohnya misalkan cuci tangan itu mengendalikan, tetapi tidak menghilangkan. Perlakuan suhu rendah, baik itu pembekuan atau pendinginan, itu mengendalikan, tidak menghilangkan. Artinya aktivitas mikroba itu dihambat, tidak memastikan untuk hilang. Pest control itu mengendalikan. Kita coba lihat ya. Pasteurisasi itu CCP. Ya. Itu artinya Anda menerapkan sebuah program prasyarat dalam konteks CCP karena di situ sebuah tahapan yang dirancang untuk menghilangkan. Ya.
personil hygiene, itu OPRP, sebuah tahapan yang dilakukan untuk mengendalikan bahaya kontaminasi dari orang, misalkan gitu ya. Filter screen, ventilasi, ini OPRP ya. Sebuah tindakan untuk mengendalikan bahaya dari udara yang masuk, misalkan gitu ya. Pest control, itu OPRP. Sebuah tindakan untuk mengendalikan bahaya terjadinya pest. Tetapi belum menjamin menghilangkan kan. Tidak menjamin menghilangkan, tetapi mengendalikan. Filter penjernih air, itu CCP. Memastikan menghilangkan bahaya fisik. Pemberian es ini OPRP ya, mengendalikan agar mikroba tidak tumbuh, mengendalikan, tetapi tidak menjamin untuk menghilangkan. Pemberian label itu OPRP ya, mengendalikan untuk memastikan bahwa produk ini layak dan aman dikonsumsi karena masih belum belum expired, misalkan gitu. Tanggal expirednya belum habis, mengendalikan ini. Tetapi pemberian label itu tidak menjamin menghilangkan. Kontrol suhu, pencatatan, ini OPRP. Sebagai monitoring untuk mengendalikan bagaimana kerusakan produk pangan itu dapat dikendalikan. Tidak menjamin menghilangkan. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, penerapan sistem rantai dingin merupakan program prasyarat. Sebuah program yang dipersyaratkan dari sebuah sistem manajemen keamanan pangan, baik itu standar FSSC, FSMS, maupun BRC, yang dengan tujuan adalah mampu mengendalikan dan menghilangkan bahaya keamanan pangan. Untuk menilai apakah program prasyarat sistem rantai dingin itu efektif, Anda menerapkan analisis 7 prinsip. Menerapkan 7 prinsip HACCP untuk melakukan identifikasi, menentukan level risiko dan pengendaliannya. Ketika CCP dan OPRP sudah Anda tetapkan sebagai pengendalian bahaya keamanan pangan, Anda harus melakukan monitoring. Pada titik OPRP, CCP, ketika monitoring itu ada ketidaksesuaian, temuan, maka Anda diminta untuk melakukan tindakan perbaikan. Dan Anda diminta untuk melakukan verifikasi secara terus-menerus yang terjadwal untuk memastikan bahwa program prasyarat yang Anda lakukan itu benar-benar efektif, ya, mampu mengendalikan bahaya keamanan pangan. Anda validasi ACCP-nya, Anda monitoring pemantauannya, Anda melakukan audit, Anda melakukan tinjauan terhadap sistem dan sebagainya. Itulah prosedur verifikasi yang Anda lakukan. Oke, terima kasih. Kita buka tanya jawab ya. Saya berharap semua peserta bisa menikmati dan Anda bisa bertanya ya. Semoga di hari ini kita bisa menghasilkan sebuah diskusi yang bisa menambah pengetahuan kita ya. Terima kasih Mbak Risa. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nugroho atas pemaparannya, atas materinya. Baik, rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau menuliskan di link Slido. Atau yang ingin bertanya langsung, silahkan raise hand-nya rekan-rekan sekalian atau menuliskannya di link Slido. Silakan, boleh langsung, boleh menuliskan. Mari kita diskusi, ya, sharing. Semoga di program hari ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Oke, sepertinya ada yang mau bertanya langsung nih Pak. Baik, Kak Erwin dipersilahkan untuk on mikrofonnya. Silakan Pak Erwin. Mas Selamat Erwin. pagi Pak. Selamat pagi. Iya. Oh Pak Erwin Oscar ya. Iya Pak, ya salam kenal. Salam kenal. Maaf Pak, saya udah kenal duluan Pak, udah kenal lama Pak. Oke Pak Erwin. Permisi Pak, saya boleh, Silakan. saya boleh tanya Pak, kalau untuk Boleh. tindakan perbaikan atau corrective action plan itu boleh dijelaskan secara lebih komprehensif Pak, dari tahapan 4 itu Pak, untuk mengadakan tindakan penanggulangan atau pencegahan bila mana tidak sesuai mutunya ataupun tidak sesuai program yang dijalankan begitu Pak. Terima kasih Pak. Sama satu lagi pertanyaan untuk
mempermudah program pengendalian untuk rantai dingin itu, bagaimana metode untuk shelf life produk Pak, atau uji stabilitasnya Pak? Karena itu di BPOM, di PIRT juga banyak dipakai untuk QC laboratorium inspeksi gitu. Terima kasih Pak. Oke Pak Erwin. Oke. Kalau kita bicara tindakan perbaikan ya, dari ketidaksesuaian, maka tindakan perbaikan itu harus dipahami akar masalahnya. Contoh, kita kasih contoh. Ya. Kita akan menerapkan sistem pembekuan udang atau pembekuan ikan. Ternyata setelah kita lakukan pembekuan, ternyata ketika disampling itu menunjukkan E. coli dan salmonellanya masih ada. Padahal sudah dibekukan di bawah 0 derajat Celcius. Ya, ketika kita sampling masih ada. Artinya sistem rantai dingin sebagai program prasyarat itu belum mampu mengendalikan ya, bahaya salmonella dan E. coli. Oleh sebab itu, dengan menggunakan HACCP tadi, analisa risiko bahaya, kita melakukan identifikasi potensi penyebab kenapa E. coli salmonella masih ada pada produk ikan yang dibekukan. Anda harus cari sumber permasalahannya dari potensi tersebut. Anda mesti harus cross check, verifikasi. Apakah suhu pendinginan itu memang benar menunjukkan 0 sampai minus? Ya. Anda perlu melakukan kalibrasi ulang ya, untuk memastikan apakah itu benar. Oh ternyata setelah Anda cek, memang suhu itu menunjukkan 0 sampai minus. Tetapi setelah Anda kalibrasi, menunjukkan bahwa dia tidak sama suhunya 0 sampai minus. Itu artinya Anda harus melakukan perbaikan terhadap suhu pembekuan atau pendinginan tersebut. Itu nomor 1. Jadi setiap tindakan perbaikan itu tentu berdasarkan potensi dan sumber penyebabnya. Jadi kalau Anda melakukan analisis bahaya, identifikasi risiko itu diminta menentukan potensi dan sumbernya, agar nanti ketika Anda melakukan sampling ternyata, ya ketika Anda melakukan sampling terhadap produk, karena sampling itu tetap harus dilakukan terhadap produk yang sudah Anda perlakukan suhu rendah, untuk menjamin, memastikan validasi apakah kontaminasi masih terjadi. Jadi kalau ditanya tindakan perbaikan itu tentu pada akar masalahnya ya. Akar masalah itu dapat Anda temukan pada potensi dan sumber penyebabnya. Oleh sebab itu kalau Anda membangun analisis bahaya, identifikasi, menentukan level dan pengendalian, Anda di tahap identifikasi itu menetapkan potensi, sumber, justifikasi, dan level keberterimaannya kan gitu. Selain misalkan Anda mengecek suhunya, Anda juga melakukan pengecekan terhadap orang yang menanganinya. Apakah dia ketika melakukan penanganan itu menerapkan sanitasi hygiene. Anda juga bisa melihat dari fasilitasnya, peralatannya. Oleh sebab itu kalau ditanya tindakan perbaikan yang dilakukan, maka kita mengarah pada akar masalah penyebab terjadinya kontaminasi. Oleh sebab itu, kita menerapkan program prasyarat, kemudian kita melakukan penilaian dengan cara analisis bahaya 7 prinsip itu, dengan tujuan adalah kita mengetahui ya bagaimana kita mengendalikan bahaya keamanan pangan itu berdasarkan efektivitas penerapan program prasyarat tersebut. Itu jawaban nomor 1 ya. Jadi artinya tindakan perbaikan itu dilakukan terhadap potensi dan sumber penyebab terjadinya risiko titik kendali kritis tersebut. Anda tentu pernah ingat ya fishbone diagram ya. Fishbone diagram itu untuk menentukan akar penyebab daripada sebuah terjadinya kerusakan, bisa faktor dari bahan baku, bisa faktor dari peralatan, bisa faktor dari mesin, bisa faktor dari prosedurnya, untuk menentukan mana yang signifikan menyebabkan terjadinya risiko keamanan pangan. Jadi kalau ditanya tindakan perbaikan maka mengarah kepada
potensi sumber penyebab kerusakan makanan tersebut. Oleh sebab itu, kenapa kita melakukan verifikasi? Tujuannya adalah kita melakukan monitoring. Apakah program prasyarat yang kita lakukan itu efektif? Jadi gini, setiap program prasyarat itu tidak pasti ya, tidak langsung pasti ya bisa menyelesaikan akan masalah. Tidak langsung pasti ya. Anda tetap diminta untuk melakukan validasi, verifikasi dan validasi supaya kontrol terhadap program prasyarat yang kita tetapkan. Jadi program prasyarat seperti sistem rantai dingin ini tidak langsung mengatakan bahwa dengan menerapkan program prasyarat ini semua bahaya dapat dikendalikan. Anda tetap diminta untuk monitoring ya, agar selalu meninjau efektivitas daripada penggunaan suhu rendah ini untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan. Itu jawaban nomor 1. Jelas ya, karena sudah saya kasih contoh. Nah, untuk menentukan shelf life, ya, umur simpan. Kita tahu bahwa bicara umur simpan itu, ya, sebuah produk pangan olahan baik ikan maupun produk-produk buah-buahan atau produk-produk olahan pangan ya, saya mengatakan produk olahan pangan. Umur simpan itu dilakukan ketika produk itu diproduksi sampai batas ada penurunan degradasi mutu. Ya. Artinya mulai dia diproduksi akan menurun degradasinya itu pada saat pengiriman, penyimpanan sampai ke kirim konsumen. Oleh sebab itu, memperpanjang umur simpan dengan menerapkan program prasyarat. Anda punya es krim, ya, produk es krim. Umur simpan akan cepat hilang, akan hilang dengan sendirinya ketika Anda tidak perlakukan pada suhu rendah. Jadi artinya menerapkan pendinginan atau suhu rendah atau pembekuan itu tujuannya adalah memperpanjang umur simpan. Anda melakukan modifikasi, ya, modifikasi dengan melakukan pengemasan, memotong terjadinya respirasi, reaksi enzimatis, itu memperpanjang umur simpan. Nah, kalau kita bicara bagaimana menentukan umur simpan, ya, ada beberapa tahapan ya. Salah satunya adalah Anda dengan menggunakan misalkan cara pengukuran terhadap kemunduran mutu dari barang atau produk pangan tersebut ya. Oleh sebab itu menggunakan sistem rantai dingin atau program prasyarat sistem rantai dingin itu tujuannya adalah memperpanjang umur simpan. Karena dengan pendinginan itu Anda mencegah, ya, mengendalikan bagaimana kerusakan mikroba enzimatis itu tidak terjadi. Gitu Pak Erwin, terima kasih. Mungkin yang lain ya, karena banyak juga pertanyaannya. Oke lanjut Mbak Risa. Ya. Oke baik, terima kasih Pak Erwin atas pertanyaannya dan Pak Nugroho atas penjelasannya. Mungkin kita bacakan pertanyaan dari link Slido Pak ya. Terima kasih. Saya bantu bacakan dari Mas Wawan. Yang pertama, Pak, apa Indonesia punya buku panduan atau UUD peraturan khusus soal jenis produk dan suhu dingin yang tepat agar umur simpan lama dan bisa cegah kerusakan produknya? Oke. Kalau kita bicara pedoman ya, pedoman terhadap penggunaan sistem rantai dingin ya, terhadap penanganan produk baik itu bahan baku maupun olahan, coba saya kembalikan ke saya ya. Kembalikan ke saya ya, coba saya akan tunjukkan ya. Oke. Apakah kita punya buku? Maka pertama yang kita gunakan adalah standar baik itu SNI maupun BPOM ya. Itu pertama ya. Kalau kita bicara mengenai apakah ada standar penggunaan perlakuan suhu rendah, ya, maka kita menggunakan SNI maupun BPOM ya. Saya akan tunjukkan salah satu standar penerapan suhu rendah ya. Ya, suhu rendah di dalam sistem rantai dingin ya. Contohnya ya. Saya akan tunjukkan bagaimana penerapan
sistem rantai dingin yang nanti Anda bisa adopsi dari BPOM maupun SNI ya, SNI ya. Coba saya tunjukkan contoh misalkan penerapan sistem rantai dingin ya. Oke, udah ketemu ya. Oke. Apakah kita punya kan gitu ya? Oke. Ada standarnya ya. Kita bisa mengacu pada SNI atau BPOM ya. Salah satu bisa saya cuplik ya. Saya cuplik untuk contoh ya. Contoh misalkan ya. Misalkan saya tunjukkan misalkan ini ya. Kelihatan ya? Ini beberapa komoditas ya. Komoditas ya. Komoditas yang digunakan menggunakan sistem rantai dingin untuk kondisi penyimpanan yang bisa menghasilkan kelayakan dan aman. Anda bisa gunakan SNI ya, atau BPOM. Namun demikian ada beberapa jurnal yang penelitian sekarang ini bicara mengenai perlakuan suhu rendah untuk memperpanjang daya awetnya. Namun demikian ketika Anda menggunakan sumber referensi apakah jurnal atau buku sebagai titik kendali kritis, Anda tetap melakukan verifikasi dan validasi ya untuk memastikan bahwa produk pangan yang Anda kendalikan dengan suhu rendah itu tetap berkualitas dan aman. Anda bisa gunakan standar nasional Indonesia atau BPOM ya. Salah satunya contohnya ini yang saya ambil dari SNI. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Saya bisa tutup ini. Oke. Oke, baik. Izin share screen lagi ya, Pak. Nomor yang berikutnya. Berikutnya dari Mas Wawan ya, Mas Wawan lagi. Itu pertanyaannya biasanya di perusahaan apa ada staf khusus untuk mengatur dan pengecekan suhu Pak, ataukah cold management masih bagian dari QA yang rata-rata anak industri pangan Pak? Oke, di perusahaan yang biasanya melakukan kontrol terhadap pengecekan monitoring ya, orang yang melakukan kontrol monitoring ya, verifikasi ya, itu adalah QC, quality control. Itu yang melakukan pengukuran, verifikasi, monitoring terhadap pengecekan suhu ya. Sementara yang membangun sistemnya ya, analisis keamanan pangannya, 7 prinsipnya itu masuk dalam tim keamanan pangan QE-nya ya, gitu ya. Lanjut, jelas ya. Oke, baik. Bagaimana Mas Wawan? Apakah sudah jelas Halo Mas penjelasan Wawan. dari Pak Nugroho? Bisa konfirmasinya ya Pak? Ya Mas, terima kasih Pak Nugroho atas penjelasannya. Oke, Kita lanjut ke Mbak Susanti, pertanyaan. Mbak Susanti, ke atas lagi. Oh ya. Oke, Pak mau Ada tanya. pertanyaan dari Ya. Mbak. Pagi Pak mau tanya, pertanyaan pertama, apakah tetesan air kondensat yang membeku dapat mempengaruhi kondisi freezer Pak? Oke, pertanyaan Mbak Susanti ini terkait dengan refrigerasi ya. Kalau Anda dulu pernah ikut mata kuliah refrigerasi ya. Salah satu indikator bahwa freezer kita mengalami problem ya. Ya, tentu ada tanda-tandanya adalah ketika tetesan air kondensat itu terjadi. Seharusnya kalau freezer kita mengalami kendala itu tentu ada ciri-cirinya adalah salah satunya adalah adanya tetesan air kondensat ya yang membeku, yang mempengaruhi kondisi freezer ya. Ketika freezer itu benar beroperasional, seharusnya tetesan air itu di paling atas itu menjadi titik beku ya, tidak menetes ke bawah. Apakah tetesan air kondensat yang membeku dapat mempengaruhi kondisi freezer ya? Kondisi freezer menunjukkan bahwa dia mengalami permasalahan sebagai operasional pendinginan atau suhu rendah atau pembekuan, itu adalah ciri-ciri bahwa ada kebocoran titik kondensatnya ya. Sehingga itu coba Anda lakukan pengecekan ya, karena harus Anda rutin melakukan pembersihan terhadap freezer tersebut ya.
Anda baca buku teknik refrigerasi ya, di mana di situ menjelaskan mengenai cara operasional refrigerator atau perlakuan suhu rendah untuk pembekuan produk makanan ya. Anda baca buku refrigerasi ya. Itu sudah mengarah ke teknis ya. Sangat ke teknis ya kalian. Oke, tentu mempengaruhi ya, mempengaruhi. Itu ciri-ciri bahwa sebuah freezer mengalami problem atau kerusakan itu cara-caranya adalah ketika area titik bekunya itu ada rembesan atau mengalami kebocoran ya. Karena tentu ada beberapa problem di instrumennya ya. Oke. Nomor kedua, jika sebongkah daging beku sudah di frost ya, di chiller ya, suhu rendah pembekuan, namun tidak jadi digunakan, apakah boleh dibekukan lagi? Oke. Jika sebuah daging beku di frost, di chiller, namun tidak lagi digunakan, apakah boleh dibekukan? Boleh. Boleh dibekukan. Jadi artinya bahwa produk daging tersebut tidak terlalu lama ya mengalami penguraian ketika dia misalkan ketika produk itu biasanya setelah kita pengen cairkan itu kita melakukan namanya pencairan ya. Disitulah kita akan proses pengolahan kan gitu ya. Tetapi ketika kita membatalkan itu untuk segera dibekukan boleh. Karena sebenarnya titik daging beku itu belum mengalami pada arah menuju kerusakan kan gitu ya. Silakan Anda melakukan dibekukan lagi kan gitu ya. Kecuali kalau misalkan Anda sudah melakukan pengolahan ya. Maka sebenarnya itu sudah mengalami penanganan proses lanjutan yang punya risiko kerusakan kan gitu ya. Namun ketika Anda di frost chiller namun tidak jadi digunakan silakan bekukan lagi ya. Karena proses itu belum mengalami yang namanya proses pencairan lebih lanjut kan gitu ya. Apakah semua sayur awet disimpan di chiller? Tidak. Sebaiknya semua sayur sebaiknya didinginkan, bukan di freezer ya. Bukan di pembekuan tapi pendinginan ya. Pembekuan itu istilahnya pembekuan itu freezer ya. Freezer atau chiller ya. Coba Anda bedanya apa? Chiller itu seharusnya bahwa sayur buah itu didinginkan ya. Bukan dibekukan. Kalau daging dan ikan itu dibekukan ya. Itu istilahnya ya. Anda gunakan bahwa daging itu dibekukan, sementara kalau sayur buah itu didinginkan. Chiller itu pendinginan ya seharusnya. Maka sebenarnya sayur atau buah itu pada pendinginan. Pak, untuk sayur buah daging, ikan, susu di berapa saja suhu yang pas tadi sudah tak tunjukin ya. Kalau daging dan ikan itu dibekukan. Beku itu 0 sampai minus ya. Pendinginan itu 0 sampai 5 derajat Celcius ya. Tadi tabelnya sudah tak tunjukin ya. Sayur, buah, daging, ikan. Ikan itu pada pembekuan. Pembekuan itu 0 sampai minus. Pendinginan itu 0 sampai 5. Silakan Anda pilih ya. Tetapi Anda harus gunakan tabel karena masing-masing sayur buah itu tingkat resiko kerusakan karena dia punya kulit tebal atau stomata yang berbeda-beda ya. Gunakan tabel yang saya gunakan. Tidak semua sayur buah itu pada suhu pendinginan yang sama ya. Anda harus menggunakan buku standar, jangan sama rata untuk pendinginan ya. Jadi kalau kita bicara, Pak, pada suhu berapa sayur buah digunakan? Buah apa, sayur apa? Anda gunakan tabel ya. Pendinginan, bukan pembekuan. Sementara kalau ikan, daging itu suhu beku ya. Beku itu 0 sampai minus ya. Karena dia termasuk perishable food yang mudah rusak, tingkat risiko yang tinggi. Ayam, daging, ikan itu pembekuan. Mas Ahmad ya. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cold management untuk produk dry yeast ya. Dry yeast ya. Dan instant dry yeast dari proses fermentasi dengan bahan baku
termolasis. Gunakan dengan sistem pendinginan. Karena kalau Anda menggunakan pembekuan, dia akan rusak. Jadi kalau untuk sistem dry yeast, Anda gunakan pendinginan, bukan pembekuan. Ya. Jelas ya Mas Ahmad ya. Jadi Anda menggunakan sistem pendinginan, bukan pembekuan. Jadi produk-produk fermentasi itu cukup pembekuan, pendinginan, bukan pembekuan. Sebagai QC, apakah bisa meniadakan monitoring jika sebuah proses? Sebagai QC, apakah bisa meniadakan monitoring jika suatu proses tidak termasuk CCP? Jika sebuah tahapan bukan CCP. Oke, pertanyaannya gini. Bolehkah meniadakan monitoring jika sebuah proses itu tidak termasuk CCP? Kalau bukan CCP, ya, sebuah program prasyarat itu kalau bukan CCP, itu bisa OPRP. Yang tidak dilakukan monitoring itu ketika dilakukan analisa risiko, baik identifikasi menentukan level risiko, ketika risikonya itu tidak signifikan. Jadi kalau titik kendali kritis Anda, hasil analisa risikonya itu tidak signifikan, boleh Anda tidak melakukan monitoring. Tetapi ketika Anda analisa risiko, menentukan identifikasi level, menghasilkan signifikan, pilihannya OPRP dan CCP. Baik OPRP maupun CCP, Anda melakukan monitoring. Jelas ya? Halo Mas Ahmad, jelas ya? Mas Ahmad atau Mas Nur ya? Nur ya? Ya. Kalau level analisa risiko Anda tidak signifikan, boleh Anda tiada monitoring. Tetapi kalau dia signifikan, karena Anda menanyakan CCP, kalau bukan CCP bisa OPRP ya. Kan kalau bukan CCP OPRP, maka OPRP tetap monitoring. Kadang-kadang orang mengatakan gini, Pak, di luar CCP tidak saya monitoring. Kembali lagi, kalau kita mengendalikan titik kendali kritis dengan menerapkan program prasyarat, ya, pilihannya dua ya, CCP atau OPRP. Oleh sebab itu, semua program prasyarat yang Anda terapkan sebagai syarat untuk pengendalian keamanan pangan, Anda wajib melakukan monitoring. Jadi pertanyaan CCP ini ada potensi OPRP atau program prasyarat. Contoh, penerapan sanitasi hygiene, bukan CCP, Anda tetap monitoring ya. Jelas ya, pertanyaan gitu ya. Mas Ahmad lagi. Pak, saya ingin bertanya bagaimana coaching itu? Oh, udah ya. Sebentar Mas Erwin nanti dulu ya, sebentar. Urut ya. Oke, Mas Nur, oke. Halo Mbak, tutupan Mbak. Bentar, satu-satu. Satu-satu ya. Nur, Pak Mas Nur sudah, Mas Ahmad sudah. Dalam proses penerimaan seringkali ditemukan adanya produk defrost sehingga merusak kemasan karton karena basah. Ya, apakah ada solusinya Pak? Ya. Semua produk beku, ya, sebelum dimasukkan di karton, Anda perlu ada pengemasan namanya plastik. Sehingga dia tidak merembes kepada pengemas kartonnya kan gitu. Coba Anda lihat ya, pengiriman produk beku udang itu kan. Setelah dia dibekukan, dia akan masuk kemasan kan. Kemasan pelapis pertama primernya kan. Baru dia dikemas karton. Jadi kalau Anda langsung kemas karton, ya jelas. Kalau pengirimannya itu pada kondisi tidak dilakukan suhu rendah, ya jelas dia akan mencair kan gitu ya. Maka Anda harus ada pengemas primer, pengemas yang kontak terhadap produk langsung ya. Oke. Turun Mbak. Mas harus jelas ya. Bentar, sudah. Oke. Oke. Angelica ya. GM. Terkait slide CCP dan OPRP, apakah ada standar khusus kapan produk harus dilakukan CCP dan kapan bisa hanya OPRP? Oke. Saya kasih triknya ya. Kapan CCP dan kapan OPRP? Sebuah kegiatan untuk mengendalikan dengan tujuan menghilangkan. Jadi Anda itu punya inisiatif rencana bahwa tindakan Anda itu untuk menghilangkan itu CCP. Jadi Anda ketika bicara bagaimana saya menetapkan CCP, ketika rencana tindakan Anda
yang Anda lakukan itu untuk menghilangkan, itulah Anda tetapkan sebagai CCP. Ketika sebuah tindakan pengendalian yang Anda tetapkan tidak menghilangkan, tapi mengendalikan saja, itulah OPRP. Sebuah rencana tindakan yang Anda desain, planning, rencana itu merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan, itu CCP. Sementara sebuah kegiatan yang Anda tetapkan hanya mengendalikan, tidak menghilangkan, itu OPRP. Contoh, pasteurisasi, sebuah tahapan yang Anda rencanakan untuk menghilangkan bahaya mikrobiologi. Karena pasteurisasi itu ada critical limitnya, suhu dan lama pasteurisasi. Itu CCP. Jadi sebuah rencana tindakan yang sejak awal Anda rencanakan untuk menghilangkan, itulah CCP. Kalau tindakan itu tidak Anda rencanakan, tetapi hanya mengendalikan, itu OPRP. Jelas ya? Itu syaratnya. Jadi Anda, meskipun Anda tetap menggunakan decision tree ya, tetapi teknik cara menentukan gitu. Sebuah tahapan rencana yang sebuah tahapan yang Anda rencanakan untuk menghilangkan, itu CCP. Mas Anjar, apakah ada kriteria minimal suhu dalam ruang produksi pengolahan ikan? Kalau untuk pengolahan, Anda bisa menggunakan pendinginan. Ketika bicara pendinginan, maka itu bicara di bawah 5 derajat Celcius. Tetapi kalau untuk cold storage-nya, menyimpan produknya, Anda harus perlakukan pada suhu minus. Untuk memastikan efektif tidak, Anda verifikasi. Jadi bukan berarti kalau sudah Anda misalkan bekukan, Anda tidak pernah sampling, lakukan sampling. Untuk memastikan bahwa apa yang Anda lakukan, pembekuan itu benar-benar mampu mengendalikan bahaya. Bukan berarti Anda menerapkan program prasyarat selesai tugas Anda. Enggak. Anda tetap sampling. Untuk menguji, memvalidasi. Apakah efektif saya menerapkan suhu rendah. Jadi sebenarnya sama dengan gini. Anda itu punya standarisasi baik di unit pengolahan maupun pembekuan. Yang Anda ambil dari jurnal atau standar, Anda tetap melakukan validasi. Agar nanti kalau diaudit, seberapa efektif suhu pendinginan pengolahan ini tidak menjadi sumber kontaminan. Anda bisa buktikan dari uji sampling tersebut. Jelas ya? Saya pikir jelas ya, nggak perlu saya panjang ya. Anda gunakan pendinginan untuk pengolahan, Anda gunakan pembekuan untuk penyimpanan. Mas Anjar lagi ya. Saya kalau agak terlambat menjawab, mohon maaf ya, karena saya mesti memplototi, kan menyimak kan. Karena pertanyaan Anda bagus. Sebentar, jangan naik turun. Jangan naik turunkan. Saya baca ini. Apakah ada kriteria air yang digunakan terus pencucian untuk perikanan? Kriteria air yang digunakan terus pencucian produk perikanan, airnya sudah diproses. Aman. Kalau ditanya, Pak, syarat untuk air pencucian produk perikanan itu aman. Kalau Anda ditanya, aman dari mana? Setelah diproses. Diproses itu artinya pemanasan ya. Kemudian Anda dinginkan, Anda sampling. Jadi karena program sanitasi hygiene itu ada salah satu kriterianya adalah nomor 1, airnya itu aman. Kalau ditanya Anda audit, air aman itu diproses. Dan kemudian Anda sampling menunjukkan proses itu mampu menghilangkan bahaya mikrobiologi, kimia fisik. Kan gitu. Jadi syaratnya ya diproses. Boleh nggak air sumur? Nggak boleh. Kalau Anda ditanya, saya menggunakan air sumur Pak. Kalau auditor tanya gini, apakah ada potensi risiko bahaya keamanan pangan? Tidak ada. Anda harus bisa menunjukkan kamu sampling air sumurnya. Ya toh? Jadi Anda nggak bisa mengatakan, nggak ada kontaminasi Pak. Dari mana buktinya? Sejak dulu gini aman Pak. Nggak boleh itu. Anda harus punya hasil analisa mikro sebelum dan sesudah diproses. Memang umumnya pakai air mentah. Ya. Tetapi auditor akan menanyakan, apakah ada potensi? Kamu jawab, tidak ada. Ada bukti analisisnya? Tidak ada. Tidak. Itu tidak menjawab. Silakan gunakan air. Yang penting ada bukti uji bahwa tidak ada kontaminasi. Untuk menjamin bahwa air aman prosesan aja.
Terus kemudian uji analisa mikro. Mas Anjar lagi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk produk perikanan dikemas sebaiknya diberi perlakuan seperti apa ya Pak? Produk perikanan dikemas sebaiknya diberi perlakuan apa? Ada beberapa hal yang ingin tanyakan. Satu, produk perikanan dikemas sebaiknya diberi perlakuan seperti apa? Produk ikan ketika dikemas, produknya ya produk beku. Ya. Produk ikan segar ya. Kalau sudah Anda kemas, Anda terapkan di dalam suhu beku. Baik selama pengiriman sampai penyimpanan kan. Nah, oleh sebab itu supaya tidak terjadi tadi perembesan ya, karena mungkin selama pengiriman Anda tentu ada sedikit suhu yang tidak terkontrol kan. Karena produk beku itu baru Anda bisa gunakan lagi ketika Anda towing ya, Anda cairkan lagi kan gitu. Ya, kalau Anda bicara produk perikanan dikemas sebaiknya perlakuan apa dalam kondisi beku? Kan produk ikan itu dikemas kalau ikan segar ya, itu dibekukan. Tapi kalau produk ikannya itu produk ikan bukan segar, maka kondisinya ikannya adalah ikan kering. Ya. Kering Anda kemas. Jadi pengeringan dan pendinginan, pengeringan dan perlakuan suhu rendah itu tujuannya adalah sebagai program prasyarat untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan. Anda boleh memperlakukan suhu rendah, maka kalau perlakuan suhu rendah maka Anda dalam kondisi beku. Tetapi kalau produknya itu produk tidak segar, maka produk ikan itu dikeringkan. Atau Anda produk ikan itu Anda perlakukan dengan penggaraman. Itu kan teknik untuk mengurangi kandungan air kan. Pengeringan dan penggaraman itu kan sebenarnya untuk mengurangi kandungan air dalam ikan supaya ikan yang kandungan proteinnya tinggi itu aktivitas mikrobanya kan terhambat. Perlakuannya adalah kalau ikan segar dibekukan jelas. Mas Anjar lagi, apa boleh ada udara dalam kemasan produk tersebut atau tidak boleh? Ketika produk itu Anda kemas, itu kedap. Anda kedap. Jadi setelah Anda kemas dengan udara kedap air di pengemasan. Ya. Jadi harus kedap udara. Mas Imam, penerapan rantai dingin di sepanjang rantai pasokan, adakah cara lain yang mungkin diterapkan lebih efisien dari segi cost? Penerapan rantai dingin di sepanjang rantai pasokan. Sebentar, ini sorry ya. Penerapan rantai dingin di sepanjang rantai pasokan, adakah cara lain yang mungkin diterapkan lebih efisien dari segi cost? Kalau saya bicara sistem rantai dingin, semua usaha perikanan itu menerapkan rantai dingin. Meskipun nelayan. Ya. Dengan cara misalkan dia menggunakan kemasan palka, styrofoam itu, kemudian dikasih es curah. Kan. Itu sistem rantai dingin. Yang secara cost jauh lebih murah dibandingkan menggunakan cold storage kan gitu. Jadi kalau ditanya, penerapan sistem rantai dingin sepanjang rantai pasokan, gunakan suhu rendah. Apakah itu pembekuan? Tentu itu biayanya agak mahal. Atau pendinginan. Yang terpenting adalah Anda melakukan perlakuan suhu rendah. Tingkat resiko kerusakan pendinginan jauh lebih tinggi dibandingkan pembekuan. Untuk ikan. Ya. Oleh sebab itu, untuk distribusi yang jauh, maka lebih efektif menggunakan pembekuan. Tetapi kalau jarak Anda distribusinya itu tidak jauh ya, tujuan ke pasar atau konsumen, Anda boleh pendinginan. Anda lihat ya di materi saya tadi yang saya perhatikan, pendinginan itu diberlakukan di retail ketika itu disajikan. Karena pembelian daripada konsumen cepat. Jelas ya, gunakan styrofoam dan es curah. Itu lebih murah. Tetapi waktu yang Anda butuhkan untuk distribusi seharusnya lebih cepat. Ya. Mas Imam, jelas ya? Tes. Ada lagi? Oke. Sepertinya kan sampai di sini Pak, masih baru ini saja pertanyaannya. Terima kasih para peserta yang udah bertanya dan penjelasan dari Pak Nugroho.
Mungkin kita ke pertanyaan yang di chat Zoom kali Pak ya. Oke, Ada bentar. beberapa peserta yang bertanya melalui. Oke, cek dulu ya, satu-satu ya. Terima kasih ya pertanyaan Anda ya. Meskipun saya bacanya agak terbata-bata karena saya belum mendalami. Nomor 1 ya. Oke, perlakuan sudah ini. Apakah ada kriteria minimal suhu dalam produksi pengolahan? Sudah. Apakah ada kriteria air di dalam proses? Sudah. Apakah ada kriteria air yang digunakan untuk proses pencucian? Airnya aman, diproses. Ya, airnya aman, diproses. Suhu nilai pH-nya pH netral ya. Suhu netral, pH netral itu 6. Air mengalir itu untuk towing ya. Supaya dia untuk membersihkan, mencucikan. Tetapi syarat air untuk pencucian itu diproses. Jadi kalau kita misalkan menerapkan keamanan pangan, yang menjadi pertanyaan kalau Anda menggunakan air sumur itu gini. Bagaimana memastikan bahwa air sumur itu tidak mengandung bahaya? Kamu jawabnya bagaimana? Tidak ada Pak, buktikan analisisnya. Sebagai bukti aman kan gitu loh. Silakan Anda menggunakan air sumur, tetapi Anda harus memvalidasi dulu. Kondisi air sumurnya aman, dibuktikan dengan analisisnya. Ya. Oke, jelas ya. Gitu. Jadi jangan dengan auditor itu berdebat karena sejak dulu kami melakukan seperti ini, itu tidak ilmiah. Tetapi berdebatlah bahwa air sumur yang saya gunakan itu aman karena dari hasil uji analisisnya tidak mengandung mikroba patogen. Itu kan jelas kan? Di tata-tatanya. Akan lebih aman lagi, airnya sudah diproses, Pak. Oke. Turun lagi. Jelas, terima kasih. Saya mau bertanya, Pak. Perikanan tangkap, apakah bedanya beku kapal? Saya mau bertanya, untuk perikanan tangkap, apakah bedanya beku di kapal? Sama. Beku di beberapa perikanan tangkap, kapalnya dilengkapi dengan cold storage. Atau dia menggunakan es. Itu juga sistem rantai dingin. Jadi kalau kita bicara sistem rantai dingin itu, perlakuan suhu rendah. Apakah dia pembekuan yang seharusnya dipersyaratkan untuk produk ikan, dibekukan. Produk ikan itu bukan didinginkan seharusnya. Dibekukan. Tetapi banyak orang memilih pendinginan karena kos. Daripada nggak ada pilihan terhadap perlakuan suhu rendah. Ya toh? Pendinginan efektif enggak? Ya kita harus uji analisisnya kan gitu. Tetapi semua produk perishable food itu dengan perlakuan cold storage. Ya. Mas Erwin seharusnya jelas ya, Mas Erwin ya. Jadi jangan ditawar ya, ditawar itu gini. Pak, saya cukup menggunakan pendinginan. Boleh Anda menawar gitu, tetapi buktikan seberapa efektif dengan uji validasinya kan gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika diaudit, saya cukup mendinginkan saja. Tetapi Anda tidak ada bukti bahwa Anda mendinginkan itu efektif. Karena baik pendinginan pembekuan itu salah satu program prasyarat. Program yang dipersyaratkan untuk mengendalikan bahaya keamanan pangan. Efektif enggak mengendalikan. Anda analisis resikonya dengan menentukan sebagai OPRP. Kalau sudah melakukan OPRP, Anda monitoring, sampling. Jadi jangan sampai kita ini bangga bahwa kita sudah punya CCP dan OPRP itu aman. CCP dan OPRP tetap Anda lakukan monitoring untuk memastikan bahwa sistemmu efektif. Ya, oke ya, bagus Mas Erwin ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang saya masih agak mikir-mikir karena pertanyaan Anda juga sedikit spesifik ya. Turun lagi Mbak. Turun lagi. Mas Erwin udah oke. Turun lagi. Mbak Risa, turunkan lagi. Apakah sudah habis pertanyaannya? Oke. Fajar dari Untas Riau pertanyaannya. Bagaimana kita mengkomunikasikan perubahan atau masalah dengan anggota tim?
bagaimana kita mengkomunikasikan perubahan atau masalah dengan anggota tim dan manajemen untuk memastikan rantai dingin makanan yang berkelanjutan dan terkontrol. Ketika kita menerapkan keamanan pangan, ya, apakah kita itu menggunakan sistem HACCP, ISO 22000, FSSC, BRC, itu jelas ada klausul yang mempersyaratkan Anda harus mengkomunikasikan. Jadi keamanan pangan itu tidak cukup benda fisik, dokumen, tidak cukup. Anda komunikasikan. Lewat apa, Pak? Pelatihan, briefing, meeting, gitu, manajemen review, kampanye. Jadi keamanan pangan itu tidak cukup. Saya ulangi lagi, Anda punya dokumen fisik. Dokumen itu hanya alat instrumen sebagai pedoman panduan untuk bagaimana sistem itu bisa Anda komunikasikan, Anda sampaikan. Jadi kalau ditanya bagaimana mengkomunikasikan, Anda bisa pelatihan, Anda bisa training, Anda bisa kampanye, Anda bisa briefing, Anda bisa gunakan SOP, Anda bisa gunakan instruksi kerja, lakukan itu. Seberapa sering, Pak? Seberapa parah? Kalau tingkat resikonya parah, bagaimana sistem itu tidak komitmen, ya Anda sering-sering. Jadi kata kuncinya gini, keamanan pangan itu tidak sekedar Anda dapat sertifikat selesai. Enggak. Sebuah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan semua karyawan. Untuk terlibat, semua orang harus paham. Agar paham, Anda harus komunikasikan. Bagaimana komunikasikan? Anda bisa pelatihan, Anda bisa briefing, Anda bisa kampanye, Anda bisa promosi. Itulah fungsi Anda sebagai ketua tim keamanan pangan. Ya. Oke, lanjut. Untuk proses apa bisa pakai air isi ulang? Pak, air isi ulang harus ada izin. Oke. Semua air yang Anda gunakan, Anda harus menerapkan program prasyarat. Air sumur, program prasyaratnya adalah Anda proses. Air isi ulang, artinya proses Anda mendapatkan air isi ulang itu program prasyarat. Anda menggunakan air aqua, aqua itu sudah menerapkan program prasyarat untuk menghasilkan airnya. Jelas ya, itu pertama. Jadi artinya apakah Anda menggunakan air yang sudah kemasan atau air mentah, Anda semuanya program prasyarat. Pada intinya, dalam periode tertentu, apakah air Anda isi ulang atau air sumur ya, yang Anda gunakan, Anda mesti harus sampling untuk menjawab bahwa tidak ada sumber kontaminan dari air yang digunakan ya. Jelas ya. Jadi saya minta Anda ketika membangun sistem itu tidak sekedar sistem prosedur Anda buat, tetapi Anda menguji, memverifikasi untuk menghasilkan sebuah sistem, sebuah prasyarat yang valid. Nah, valid itu Anda tunjukkan bukti dokumennya ya. Oke. Misalnya kalau dalam produk margarin, Pak, untuk sistem cold storage ketika di warehouse, sebagaimana Anda gunakan pendinginan saja. Ya, margarin itu cukup pendinginan aja cukup. Ya. Pendinginan, bukan penggunaan pembekuan. Ya. Izin bertanya, Pak, untuk produk perikanan daging rajungan, apakah saat proses pengiriman, setelah produk rajungan dikupas dan di packing, apakah melakukan pendinginan pembekuan? Semua produk ikan pembekuan ya. Pembekuan. Jadi Anda kemas, di dalam kemasan itu kemudian Anda bekukan. Bukan produknya langsung, umumnya kalau pembekuan itu dengan sistem udara yang dialirkan kan. Tetapi dalam kondisi suhu di bawah minus kan gitu ya. Hasilnya akan bagus. Izin bertanya Pak, air yang digunakan untuk pengolahan ikan towing, daging aca mikro. Air yang digunakan untuk towing, daging, hasil mikronya sesuai dengan standar bersih atau standar air minum, Pak. Standar air minum. Kalau kita bicara air bersih itu air yang bebas dari
kotoran-kotoran fisik. Tetapi air itu kalau air minum, air yang aman. Tidak mengandung mikrobiologi, kimia, fisika. Berarti ya berat ya Pak. Oleh sebab itu, Anda punya proses air ya, steam. Saya yakin perusahaan yang sudah komitmen keamanan pangan pasti punya steam. Ya. Dari steam itu Anda gunakan sebagai proses untuk pengolahan. Oke, masih ada lagi? Oke, luar biasa ya. Terima kasih ya pertanyaan Anda ya. Terima kasih pertanyaan Anda. Halo Mbak Risa, ada pertanyaan lagi? Oke. Ada Pak, satu lagi Pak. Apakah pengiriman produk frozen dengan jarak dekat tetapi truk termo untuk pengiriman menghasilkan suhu yang kurang optimal, tidak mencapai standar suhu frozen? Apakah masih mungkin terjadi lepas vakum akan tinggi? Anda verifikasi. Saya tidak mau menawar ya. Pak, jaraknya pendek Pak. Kami sebaiknya tidak melakukan pembekuan. Apakah Anda melakukan pembekuan atau pendinginan? Tetap saya minta Anda melakukan verifikasi dan validasi. Dari sampel yang Anda lakukan pendinginan atau pembekuan. Untuk menjawab bahwa penggunaan suhu rendah saya masih efektif. Bagaimana produknya itu aman. Ya, gitu. Jadi kalau saya ditanya, idealnya pakai mana Pak? Dengan jarak sekian saya menggunakan pendinginan pembekuan. Perlakuan suhu rendah, pendinginan pembekuan, itu mengendalikan bahaya keamanan pangan. Namun, mengendalikan itu seberapa efektif Anda melakukan sampling untuk menjawab bahwa apa yang saya lakukan dengan suhu rendah, apakah dengan pendinginan atau pembekuan itu efektif ya. Gitu Mas Haryo Putro, apakah jelas? Bagaimana Mas Sedangkan Aryo? sertifikasi, sedangkan sertifikasi perusahaan belum terlalu baik. Sertifikasi itu tujuan akhir untuk membuktikan bahwa produk tersebut nanti diakui. Tetapi yang lebih penting Anda punya sistem, Anda menjalankan sistem itu, dan ada bukti bahwa ketika Anda jalankan, sistemnya Anda verifikasi. Itu jauh lebih penting. Sehingga nanti kalau Anda diaudit, baik oleh customer atau pembeli, Anda bisa menunjukkan. Yang lebih parah itu adalah Anda punya sertifikat keamanan pangan, tetapi Anda tidak punya bukti-bukti bahwa sistem record, formulir, data, bahwa sistem itu Anda jalankan. Lebih baik punya sistem, Anda jalankan, ada record, ada pencatatan, ada analisa yang memastikan bahwa sistem itu efektif mengendalikan keamanan pangan. Itu jauh lebih penting ya. Terima kasih. Ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi Pak. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan yang udah bertanya Kasih, ya. dan terima kasih Pak Nugroho atas penjelasannya. Mungkin ada closing statement nih dari Pak Nugroho sebelum pelatihan ini berakhir. Pertama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Karena Anda hadir itu berharga buat kami, itu nomor satu ya. Kami bisa diskusi dengan Anda, itu penting. Jadi Anda kalau ada program-program pelatihan yang free seperti ini, dan Anda punya ide gagasan, sampaikan. Itu penting. Itu penting. Dan Mindo sangat menghargai bahwa kehadiran Anda itu penting sekali. Karena kami tidak ada apa-apanya setiap ada pelatihan ini tanpa ada koreksi pertanyaan seperti ini. Kami hanya bisa mengajar memberikan sebuah transfer nilai bahwa apa yang kami lakukan 22 tahun ini belum tentu sempurna ya, belum tentu benar. Tetapi kami berupaya bahwa kami praktisi mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Namun belum tentu sempurna. Sempurna itu miliknya Tuhan. Terima kasih Anda telah terlibat di program pelatihan ini. Nomor 2, Anda kalau bekerja di pengolahan makanan, apakah itu ikan, apakah itu daging, apakah itu restoran, apakah itu di program-program yang berkaitan dengan pangan, mengembangkan standarisasi, apakah FSSC, ISO 22000, BRC, semua standar, HACCP, GMP, BRP, sanitasi, itu penting. Karena itu adalah modal keahlian, lakukan itu,
tentu akan mendapatkan nilai tersendiri. Terima kasih ya atas waktunya. Salam sehat selalu. Salam untuk keluarga semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nugroho atas closing statement-nya. Sebelum berakhir nih, kita sesi dokumentasi dulu. Buat rekan-rekan yang bisa on cam, dipersilahkan on cam ya Kak. Baik, apakah rekan-rekan bisa on cam? Buat rekan-rekan yang bisa on cam, kita silahkan nih buat on cam-nya. Buat yang nggak bisa, dikasih tanda reaction jempolnya. Oke, baik. Apakah tidak ada lagi rekan-rekan yang bisa on cam? Jika tidak bisa, kasih reaksi jempol ya rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, bisa dikasih reaction jempol ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Karena tadi dibuka dengan Terima doa. kasih ya. Saya pamit dulu ya. Makasih banyak ya. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih Pak Nugroho. Baik rekan-rekan sekalian, karena tadi dibuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Buat rekan-rekan yang ingin upgrade, jangan lupa untuk upgrade-nya. Di link yang udah saya berikan. Oke, baik. Sebenarnya ada kesalahan teknisi ya rekan-rekan. Link absennya nggak bisa dibuka. Sebentar ya. Jangan lupa upgrade ya rekan sekalian untuk mendapatkan sertifikat materi serta rekaman pada hari ini. Recording stopped. Tunggu sebentar ya untuk link absen dan rekan-rekan jangan meninggalkan chat Zoom terlebih dahulu karena linknya akan saya kirimkan di chat Zoom sebentar ya. Jangan lupa untuk share kegiatan hari ini, baik itu di IG Story ataupun di LinkedIn ya rekan-rekan sekalian, dan jangan lupa juga tag Mindo Education. Sebentar ya rekan-rekan sekalian. Ada perbaikan untuk link absennya. Tunggu sebentar.
Baik, itu untuk link absen dan evaluasinya yang baru. Apakah bisa dibuka rekan-rekan sekalian? Bisa dibuka Kak, tapi harus diketik manual. Udah bisa Kak, oke baik. Silakan diisi ya rekan-rekan sekalian untuk evaluasi dan absennya. Dan jangan lupa juga untuk upgrade pelatihan hari ini. Bagaimana? Udah diisi rekan-rekan sekalian? Saya tunggu. Oke, dan Kak, terima kasih sama-sama Kak. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Mungkin rekan-rekan bisa copy terlebih dahulu linknya. Jangan lupa untuk upgrade dan share kegiatan hari ini ya. Atau rekan-rekan tertarik ikut pelatihan lainnya, jangan lupa follow Instagramnya Mindo Education, atau langsung ke websitenya Mindo Education juga. Karena di bulan Maret ini banyak pelatihannya juga dan tentunya dengan diskon-diskonnya. Oke. Bagaimana? Apakah udah mengisi Google Form-nya? Oh iya, bentar lagi ada program bootcamp dari Mindo Education nih buat rekan-rekan yang mau ikut bootcampnya Mindo selama 2 minggu secara intensif, langsung aja daftar. Karena lagi ada diskonnya juga nih rekan-rekan untuk intensif bootcampnya. Selain pelatihan, rekan-rekan juga diberikan study case. Ayo upgrade di Mindo Education, sudah baik. Sepertinya kita cukupkan ya untuk pelatihan hari ini. Dan saya harapkan rekan-rekan udah nge-copy link Google Form-nya dan harap jangan dibagikan di chat WA group ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih udah bergabung dari awal sampai akhir dan pertanyaan-pertanyaannya. Selamat hari Minggu, selamat weekend, dan semangat untuk besok nih udah hari Senin. Saya N ya, linknya rekan-rekan sekalian. Terima kasih.